Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tempat tidak membatasi kami untuk memuji Engkau. Semakin kami dalam keheningan, semakin kami menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak mau kami menjadi orang-orang yang binasa Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu Engkau tebus dosa kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dengan apa kami balas kasih dan kebaikan-Mu selain memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Biar nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan. Lawat semua kami Tuhan, baik kami di tempat ini maupun jemaat-jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah Tuhan, yang menonton live streaming ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau berikan kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan. Engkau berikan penghiburan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menjangkau kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap sembah kami, pujian kami boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam satu nama yang berkuasa di bumi di surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita mau muji Tuhan saudaraku, amin. Haleluya. Lagu ini sudah lama sekali, ya. Cuman lagu ini tidak pernah habis-habis atau tidak pernah berubah, ya, makna dan artinya dalam hidup kita. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus menyembuhkan. Haleluya. Menyembuhkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan Dia hidup. Sekali katakan, anak Allah, Yesus.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kekuatan di jiwaku Tuhan hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Ku datang menyembah-Mu, menaikkan syukurku Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh Tuhan, biar pikiran-Mu dalam pikiranku, biar kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi bebanmu hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini. Dia hanya mau engkau berserah kepadanya, berseru kepadanya. Tuhan, ini aku Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tolong aku Tuhan. Tolong keluargaku Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi kita semua. Itu sebabnya Dia mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku,
pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Yesus Kristus sudah mati dan dibangkitkan bagi kami, sehingga iman percaya kami kepadamu tidak menjadi sia-sia Tuhan. Kami memperoleh kepastian dan jaminan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang telah bangkit dan mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau juga bersama-sama dengan jemaat-jemaat umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari Engkau melawat mereka, dan biarlah kuasa kebangkitan itu akan memulihkan kami. Kuasa kebangkitan itu akan memberikan kekuatan bagi kami menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling kami. Kuasa kebangkitan-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita akan tenang bersama-sama. Amin. Bagi Tuhan, saudara. Amin. Saudara yang di rumah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara hari-hari ini. Walaupun saudara ada di rumah saudara masing-masing, tapi kita percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tetap Dia nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Yang ada di rumah, ya saya nggak bisa dengar, tapi saya percaya semua katakan amin. Pertama-tama, atas nama Gembala dan teman-teman yang ada yang sedang live streaming di tempat ini, saudara, kami mengucapkan selamat Paskah kepada pengurus dan jemaat GBI House of Holy Spirit. Di sini Ia telah mengalahkan maut, dan dengan kemenangannya Yesus membawa kemenangan bagi umatnya. Saudara percaya Yesus memberikan kemenangan bagi saudara dan saya? Amin, saudara. Dan semua teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ini, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, saudara. Prime yang ada, yang sedang mengikuti live streaming ini juga mana? Prime Galatia, ada yang ikut? Prime Efesus, Prime Galatia jadi ini bakti swasembada. Saudara Prime Efesus dari Warakas, Kampung Bahari dan sekitarnya, saudara mengikuti juga. Prime Filipi yang ada di Kompleks Perhubungan Laut dan sekitarnya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Kemudian Prime Korintus yang ada di Bekasi, ada yang mengikuti live streaming ini. Prime Galilea yang ada di Marunda. Dan tidak lupa juga teman-teman yang ada di Depok, apa kabar? Selamat Paskah, keluarga besar Sambonu. Dan juga teman-teman kami yang saya lihat suka mengikuti live streaming ini. Halo Rita, Novita yang ada di Australia. Happy Passover. Tuhan memberkati kita semuanya di hari Paskah ini. Mungkin momen Paskah kita pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saudara merasakan ya? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dengan kebangunan rohani, dengan KKR, kita memuji Tuhan, kita datang ke tempat ini, kita ada lomba-lomba menghias telur Paskah mungkin, kemudian kita setelah itu makan bersama, makan telur gitu ya saudara ya, memperingati kebangkitan Yesus. Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga bagi keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya, saudara. Tapi tahun ini agak berbeda. Sekarang kita adakan Paskah secara online, ya kan? Lewat live streaming seperti ini. Kita tidak bisa bertemu muka, saudara. Tapi saya percaya kita tetap bertemu dalam doa-doa kita, amin? Kita tetap bertemu dalam doa-doa kita, saudara. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengurangi arti Paskah bagi kita semuanya sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, saudara. Sebab sama seperti Paskah yang pertama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, Paskah yang pertama itu juga mereka keluar dari perbudakan dosa. Tadinya mereka ada dalam perhambaan di Mesir, saudara.
Dan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka mengalami proses, saudara. Apa? Melewati tulah-tulah yang diizinkan terjadi. Waktu tulah-tulah itu terjadi, bangsa Israel masih ada di tanah Mesir atau sudah keluar? Masih ada, saudara. Jadi mereka melewati proses itu, sehingga dikatakan Passover. Itu lewat. Mereka melewati semua yang terjadi di tanah Mesir sampai mereka keluar dari kutuk-kutuk perhambaan dan perbudakan dosa. Begitu juga dengan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan umat-umatnya, saudara. Dan dia akan memberikan perlindungan, sama seperti dia memberikan perlindungan kepada bangsa Israel pada saat mereka akan keluar dari tanah Mesir, saudara, menuju suatu tanah yang terbaik, Kanaan, yang Tuhan berikan bagi mereka, saudara. Begitu juga dengan kita. Mari kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Tapi kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, goncangan yang terjadi di sekeliling kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan. Di saat badai bergelora, mungkin saudara bingung, saudara takut, saudara cemas. Ya, kayak sekarang kita nggak bisa keluar. Tapi kita bisa berkata, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, mari katakan, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora di sekeliling kita, mari kita katakan, ku akan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam Dia kita mendapatkan ketenangan. Kita mau cari di mana ketenangan itu, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Hanya Yesus saja yang sanggup menolong kita. Amin, saudara. Kita akan langsung kepada firman Tuhan. Saat ini, saudara, tema kita pada siang hari ini adalah kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Tadi saya sudah katakan tidak mengurangi arti Paskah walaupun kita berada di rumah masing-masing. Justru momen Paskah pada tahun ini, saudara, diingatkan kembali. Yang pertama adalah Paskah adalah kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Dosa dan maut telah dikalahkan, saudara. Kemudian yang kedua, kebangkitannya membawa kemenangan bagi umatnya, membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Dan kita menjadi umat pemenang, saudara. Saudara bukan orang-orang yang kalah, tapi saudara adalah orang-orang yang menang. Mari katakan, kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Ada lagu lama kata, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Ayo, bangkit, dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hey, 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 hey. Itu lagu lama, saudara. Kita adalah umat pemenang dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus hidup. Tadi saudara sudah nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus hidup. Dan dia adalah Tuhan. Itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, karena dia telah bangkit dari maut. Dan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Kebangkitan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57, saudara. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 57. Mari saudara, silakan buka Alkitab saudara. 1 Korintus 15 ayat 57. Inilah perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Mengapa Paulus mengatakan seperti ini, saudara? Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa, saudara? Roma 3 ayat 23 sampai 24 memberikan jawabannya, saudara. Saudara baca lagi Roma 3. Kita tidak akan jauh-jauh dari kitab Roma, saudara. Karena kita akan belajar tentang prinsip salib Yesus dan prinsip kebangkitannya. Mengapa Paulus berkata syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan? Karena dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa, saudara? Cuma-cuma, gratis, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tanpa syarat, saudara. Anugerah ini cuma-cuma, kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena kita semua sekalian telah berbuat dosa. Kita memiliki dosa warisan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sampai turun-temurun, saudara. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan karena Yesus Kristus Tuhan kita. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, saudara, sebenarnya. Itu supaya terjadi pertukaran di atas kayu salib. Seharusnya kita yang ada di sana, bukan Yesus. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi satu hal, saudara, ayat ini Roma 3 ayat 23-24 mencatat. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa, saudara? Penebusan. Ayo katakan bersama-sama, penebusan dalam Kristus Yesus. Harusnya kita yang harusnya disalib, saudara. Tapi Yesus mati menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Dan itu bukti kasihnya kepada kita. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Karya keselamatan Allah itu berlanjut lewat kebangkitan Yesus. Itu sebabnya jangan kita menyia-nyiakan keselamatan. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah Allah yang cuma-cuma yang telah Dia berikan bagi kita. Kita juga harus memiliki hal seperti Yesus, saudara. Seperti Yesus mengalahkan dan Yesus menang atas dosa dan maut. Kita juga harus menang atas peperangan kita terhadap dosa dan maut, saudara. Ada begitu banyak orang begitu takut terhadap virus corona yang kecil, saudara. Di seluruh dunia takut. Di Indonesia takut, di Jakarta takut, saudara. Tapi tidak takut terhadap virus dosa yang begitu menyebar. Sama, saudara. Virus corona menyebar, virus dosa juga itu menyebar, saudara. Orang-orang begitu takut terhadap virus-virus itu. Tapi berapa banyak orang yang takut terhadap virus dosa? Berapa banyak, saudara, yang tidak lagi mau melakukan firman Tuhan, yang tidak lagi takut kepada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka lebih takut kepada virus yang kecil daripada virus dosa yang menyebar, saudara. Apa itu dosa? Kalau kita berkata menang atas dosa dan maut, dosa itu saya mencatat adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan atau firman Tuhan. Pelanggaran, saudara. Dan sengat maut. Dosa itu adalah sengat maut. Seperti saudara kena sengat, mungkin kena sengat tawon, saudara, ya. Kelihatannya awalnya kecil, cuma disengat satu, masih bisa lagi lakukan dosa. Nanti nyengat lagi, nyengat lagi, bertambah lagi dosa yang kita lakukan, saudara. Padahal Yesus sudah menebus kita. Akhirnya dosa itu akan terus matang. Nah, itulah yang akan melahirkan maut. 1 Yohanes mencatat seperti itu. Itu sebabnya dosa itu adalah sengat maut. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 56, saudara bisa baca di rumah saudara. 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa. Maut itu sendiri apa? Roma 6 ayat 23 mencatat maut adalah upah dosa. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi maut adalah upah dosa. Kalau kita berbicara mengenai maut, saudara,
Jangan saudara berpikir hanya kematian pada saat saudara mati di dalam dunia ini saja. Kalau berbicara tentang maut, kita harus melihat tentang kematian yang kekal. Orang-orang takut mati sekarang, mati dalam dunia, tapi nggak takut terhadap kematian yang kekal, saudara. Apa yang mereka cari dalam dunia? Apa yang dicari orang, saudara? Mati di dunia tapi akhirnya tidak bisa masuk pada kehidupan yang kekal. Untuk apa, saudara? Sumber dosa dan maut adalah iblis. Karena tugasnya adalah mencuri, membunuh, membinasakan, menipu, mengikat manusia sebagai hamba dosa, saudara. Dia membuat manusia menjadi hamba dosa. Sekarang pilihan ada di tangan saudara dan saya. Saudara pilih mana? Saudara pilih kematian yang kekal, maut, upah dari dosa itu, atau kehidupan yang kekal? Mana yang saudara pilih, saudara? Hari-hari ini adalah hari-hari penampian, di mana saudara dan saya sedang diproses, ditampi, supaya bisa keluar sebagai pemenang, menjadi emas yang murni, saudara. Kita sedang berada dalam dapur perapian hari-hari ini, saudara, di tengah goncangan yang terjadi. Apa yang menjadi pilihan saudara? Saudara memiliki kehidupan yang kekal atau maut, kematian yang kekal? Ada di tangan saudara. Saya lanjut, saudara. Menang atas dosa dan maut. Mari kita buka Roma pasal 6. Siapkan firman Tuhan, Alkitab saudara dalam Roma pasal 6. Karena kita tidak akan jauh-jauh dari sini, saudara. Menang atas dosa dan maut artinya, yang pertama adalah bebas atau merdeka dari dosa. Bebas, merdeka dari dosa. Roma 6 ayat 18. Saya bacakan. Roma 6 ayat 18 dan 22. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara sudah dibebaskan. Saudara sudah dimerdekakan dari dosa dan juga dari maut. Saya senang lagu-lagu lama. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Sekarang kita telah dibebaskan oleh apa? Oleh darah Yesus. Darah Yesus yang sudah memerdekakan kita. Yang kedua, menang atas dosa dan maut berarti tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 6 dan 17. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 17. Loncat, saudara. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah kuteruskan kepadamu. Pengajaran apa? Pengajaran tentang firman Tuhan, saudara. Karena itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara harus hidup sebagai hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa, saudara. Kalau dulu saudara ya biasa-biasa aja menghadapi dosa, sekarang pasti di hati nurani saudara, begitu saudara melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang saudara rasakan? Saudara pasti deg-degan kan? Seperti ada Roh Kudus dalam hati saudara yang akan mengingatkan saudara, hati-hati. Hati-hati. Pasti akan diingatkan. Roh Kudus itu akan ada dalam hati nurani kita untuk mengingatkan kita. Karena kita ini adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Karena manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya orang bisa berkata, lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di ladang
berkat yang melimpah diberikannya. Tuhan berikan berkat-berkat bagi saudara dan saya, saudara. Kita telah meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru. Amin. Saudara adalah manusia yang baru. Saudara adalah ciptaan yang baru, saudara. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, prinsip menang atas dosa dan maut. Yang ketiga adalah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kita mati bagi dosa, tapi kita hidup bagi Allah. Roma 6 masih ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini firman Tuhan, saudara. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita telah mati bagi dosa. Amin, saudara. Mari katakan, saya mati bagi dosa, tapi saya akan hidup bagi Allah. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seandainya kita hidup, saudara, hidup kita harus memberikan buah. Itu sebabnya ada lagu lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Apa, saudara? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi seperti yang kita ingini, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakmu Tuhan. Itu perkataan Yesus, saudara. Di tengah-tengah penderitaannya, dia berkata, biarkan kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi atas hidupku. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita akan berkata seperti Yesus, jadilah padaku seperti yang engkau ingini Tuhan. Amin. Mari katakan, jadilah padaku seperti yang engkau ingini Tuhan. Suka-sukamu Tuhan lah, gitu ya saudara. Kalau saudara bersuka cita, saudara jangan tegang terus di rumah, saudara. Bisa stres, saudara. Saudara bisa nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Amin, saudara. Lanjut. Prinsip menang atas dosa dan maut. Ayat yang ke-12, masih Roma 6. Dosa jangan berkuasa lagi atas kita. Amin, saudara. Dosa jangan berkuasa lagi atas kita. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin, saudara. Dosa jangan berkuasa lagi, supaya kita jangan mengikuti keinginan dosa itu, saudara. Kita harus berperang melawan dosa itu. Memang kelihatannya dosa itu enak, tapi kalau saudara sesungguhnya seperti saya katakan tadi, di hati saudara akan merasa rasa bersalah kalau saudara melakukan dosa. Beda sama saudara dulu, ya kan? Kalau dulu kayaknya biasa-biasa, tapi sekarang ada self control, saudara, dalam hati nurani saudara. Hati-hati, the warning. Suka nggak saudara merasakan itu, saudara? Yang di sini pernah nggak rasain gitu? Kalau kira-kira udah, aduh ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan nih, tak gitu. Ada yang ngetok gitu, saudara, di hati saudara, di hati nurani saudara. Kemudian apa lagi, saudara? Prinsip menang atas dosa dan maut adalah menyerahkan anggota tubuh bagi Allah menjadi senjata kebenaran. Ayat yang ke-13, Roma 6 ayat 13. Menyerahkan anggota tubuh bagi Allah menjadi senjata kebenaran. Ayat 13 ya, saudara-saudara bisa baca di rumah, saudara. Kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, saudara. Biarkan kita juga memakai anggota tubuh kita
seluruh tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi walaupun engkau di rumah saat ini saudara, di saat saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, saudara sudah beribadah kepada Tuhan, saudara. Lakukan kehendak Tuhan. Itu yang terutama dalam hidup kita, saudara. Kemudian apa lagi? Prinsip selanjutnya menang atas dosa dan maut adalah mengalahkan dosa. Jadi dosa itu seperti Yesus, dosa itu dikalahkan. Itu adalah hasil dari peperangan terhadap dosa. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang menang atas peperangan. Dan tidak ada kemenangan kalau tidak ada peperangan. Tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Begitu juga kita harus memerangi dosa ini, dosa sekecil apapun dalam kehidupan kita. Memang firman Tuhan kata roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi itu sebabnya kita harus berperang. Perangi dagingmu yang lemah supaya engkau tidak berbuat dosa, saudara. Engkau sudah tahu dosa tapi engkau coba-coba. Jangan pakai alasan ayat itu, oh roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu kemudian engkau berbuat dosa. Lalu saudara ketahui bahwa dosa itu kalau terus-menerus dilakukan, dia menjadi matang dan akhirnya menjadi maut, saudara. Kematian yang kekal akan menjadi bagian saudara kalau saudara melakukan itu, saudara. Saya percaya saudara, saya adalah umat-umat pemenang. Dan kita akan mengalahkan setiap dosa yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Contohnya siapa, saudara? Yesus. Sebelum dia menang dan dibangkitkan, saudara, Yesus mengalami peperangan juga, saudara. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus menghadapi peperangan. Yesus menghadapi pergumulan sebelum dia mendapatkan kemenangan, saudara. Dari mana, saudara? Mulai dari Pak Gembala sampaikan hari Jumat kemarin, saudara, di Jumat Agung. Mulai dari Taman Getsemani, Yesus sudah bergumul sendiri, saudara. Murid-muridnya tidur. Yesus berdoa sampai 3 kali. Hatinya sangat sedih, menjadi gentar. Dan Yesus juga dalam keadaan manusia, dia merasa takut. Sampai akhirnya dia berkata, kalau boleh, lalukan cawan sengsara ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu doa Yesus, saudara. Dia tidak minta apa-apa, dia minta kekuatan. Sampai malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada Yesus dalam pergumulan dan penderitaannya, saudara. Sampai firman Tuhan mencatat, peluhnya menjadi seperti tetes-tetes darah di tanah, saudara. Bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, saudara, ketika peluhnya menjadi seperti tetes-tetes darah. Istilah kedokteran hematohidrosis, saudara. Itu kelenjar keringat, mengeluarkan keringat karena tekanan. Tekanan yang sangat besar, saudara, di dalam tubuhnya. Tekanan mental, tekanan emosi, tekanan psikis. Sehingga kelenjar keringat bukan lagi mengeluarkan keringat, tapi dia mengeluarkan darah. Dan itu yang dialami Yesus. Penderitaan kita belum sama seperti yang dialami Yesus, saudara. Dan bukan hanya itu saja peperangan yang dihadapi Yesus, saudara. Di saat dia sendirian, saudara, dia diperhadapkan kepada mahkamah agama. Pak Gembala juga sudah sampaikan, dia diam, saudara. Dia tidak memberi jawab apapun ketika tuduhan itu dilontarkan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Baru orang lain ngomongin kita udah bawaannya mau balas aja. Yesus tidak seperti itu, saudara. Seperti anak domba yang keluh, yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Yesus, setelah itu, saudara, masih ada jalan salib yang dia hadapi. Dia harus memikul salib, saudara. Salib yang kasar. Setelah dia dicambuk, saudara. Dia disampaikan juga seperti apa cambuknya, saudara. Darah menetes, saudara. Dia dipakaikan mahkota duri. Udah menderita, disuruh pikul salib yang berat lagi, saudara. Sampai ke Golgota. Hanya untuk saudara dan saya. Yesus secara manusia, kalau dia sebagai manusia, dia pasti mengalami peperangan batin, ya nggak, saudara? Coba kalau saudara seperti itu, bagaimana kita mungkin udah di saat murid-muridnya nggak ada dia sendirian, saudara. Yudas sudah menjual dia dengan 30 keping perak. Petrus sudah menyangkal dia. Yesus sendiri memikul salib sampai ke atas kayu salib.
Dan bukan hanya itu saja, saudara. Di kayu salib, dalam kesendiriannya, dia merasa seakan-akan Bapa meninggalkan dia. Sehingga Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu rintihan Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Yesus berkata seperti itu, saudara. Kan mungkin dia Tuhan, tapi dia dalam keadaan manusia. Dia seperti merasa ditinggalkan. Berapa banyak kali kita juga merasa sendirian. Saudara merasa ditinggalkan. Tapi mari seperti Yesus kita percaya, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Yesus tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi dia melakukan dan taat kepada kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya dia menjalani proses demi proses. Dia menjalani peperangan-peperangan. Dia menjalani penderitaannya dengan taat dan tekun, saudara, untuk memberikan kepada kita kemenangan. Jangan kita hanya lihat kemenangannya saja, tapi mari kita melihat juga bagaimana Yesus menjalani proses demi proses yang Allah izinkan untuk menyatakan kehendak dan rencananya bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Ayat yang terakhir. Roma 8 ayat yang ke-11. Kita sudah lihat prinsip-prinsip dari menang atas dosa dan maut. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia akan membangkitkan kita di saat kita merasa lemah, saudara. Di saat saudara mungkin merasa tidak berdaya. Di saat saudara merasakan mungkin banyak pergumulan demi pergumulan. Aduh Tuhan, peperangan saya kok kayak gini banget Tuhan. Apalagi goncangan-goncangan yang terjadi di sekitar saya. Saya gak sanggup Tuhan. Saya gak mampu Tuhan. Tapi firman Allah dalam Roma 8. Tadi kita sudah baca ayat yang 11. Kita lanjut ayat yang 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ingat saudara, kita tidak menerima roh perbudakan karena kita bukan lagi hamba dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Kita mau berseru kepada siapa hari-hari ini, saudara? Firman Allah mengajarkan kita, oleh roh itu kita akan berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu akan membantu saudara dalam kelemahan saudara. Saudara harus belajar untuk mempraktekkan saat saudara merasa lemah, saat saudara merasa tidak berdaya. Roh itu akan membantu kita. Dan oleh roh itu kita akan berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Firman Tuhan sampai di sini. Biar Roh Kudusnya akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Di saat apapun yang terjadi, saudara tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya mengundang pemain musik. Kita nyanyikan lagu yang tadi, saudara, telah mati dan tinggalkan, bukan dengan barang fana. Sebuah lagu lama juga, saudara. Kalau tahu lagu ini, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan dengan barang fana, Yesus telah membayar dosa kita, melainkan dengan darah yang mahal, saudara. Dan itu diberikan secara gratis, cuma-cuma, tiada noda dan celah. Dan harganya telah lunas dibayar. Ayo katakan bersama-sama dengan saya, lunas dibayar. Tidak ada lagi hutang. Dan kita tidak menanggung hutang karena Yesus Kristus sendiri yang sudah menanggung semuanya. Bukan barang fana,
kematian dan kebangkitan Yesus bagi saudara. Kebangkitan Yesus adalah kemenangannya atas dosa dan maut. Dan saudara juga harus mengalahkan dosa dan maut yang ada dalam hidupmu. Engkau harus memenangkan peperangan atas dosa dan maut dalam hidupmu, saudara. Itu sebabnya lagu ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya itu sia-sia, saudara. Waktunya tidak lama lagi, saudara. Tuhan akan datang kembali. Dan apa yang akan Tuhan dapati dari hidupmu? Pada saat Dia datang kembali, adakah yang mendapati iman di bumi ini? Masih adakah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mati terhadap dosa? Bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Yesus Kristus yang telah membayar dosa kita, saudara. Harganya telah lunas dibayar. Dengan darahnya sendiri yang tercurah bagi saudara dan saya. Bukan dengan barang fana. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengertian, saudara. Katakan kepada dirimu, saya ini telah dibayar oleh Yesus Kristus dengan lunas. Penebusannya cuma-cuma dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah yang mahal Dia telah menebus kita. Itu sebabnya mari kita mati bagi dosa. Bukan lagi menjadi hamba dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku dan hidupku, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Bukan dengan barang fana. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, katakan ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran dan mau menjadi hamba kebenaran, kau berdoa di rumah, Tuhan, aku menjauh menjadi hamba kebenaran. Aku tidak mau lagi diperhamba oleh dosa, Tuhan. Saya mau bebas, Tuhan. Saya mau menang atas dosa dan maut. Saya tidak mau mengalami kematian yang kekal, tapi saya mau mendapatkan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Oh, rahasikinah rahmatakunah. Ini menjadi janji saudara, menjadi komitmen saudara hari-hari ini, Tuhan. Saya mau menjadi hamba kebenaran. Saya mau menjadi senjata-senjata kebenaran-Mu, Tuhan. Saya tidak mau lagi berbuat dosa. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan. Oh, Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu yang terangkat di hadapan hadirat-Mu. Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kami, sudah mengalahkan dosa dan maut. Dan kemenangan Yesus Kristus itulah menjadi
menjadi kemenangan kami juga. Kami bersyukur atas kemenangan yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, dan oleh kebangkitannya kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau dipakai menjadi hamba kebenaran-Mu Tuhan, bukan menjadi hamba dosa. Dan biarkan kami juga menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Kami bisa melawan semua dosa, pergumulan, penderitaan. Kami menang atas masalah-masalah hidup kami. Kami menang atas segala perkara karena Engkau yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih buat kuasa firman-Mu yang telah menjamah kami Tuhan. Angkat suaramu bagi Tuhan, sembah Dia saudara. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Hadirat Allah, kemuliaan Allah ada di antara saudara saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarkan Paskah ini memberi arti khusus dalam hidup kami. Kami tetap ada di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja dan saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku telah mati dan tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Adalah hari kemenangan bagi kami, orang-orang yang percaya, umat-umat pengikut Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menangkan atas maut, dan kami sebagai pengiring-pengiring-Mu Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada, walau tidak bersama-sama kami dalam satu gedung gereja, tapi lewat acara live streaming ini Tuhan, kami sama-sama diberkati karena Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah, tempat-tempat dimanapun nama-Mu selalu ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Melalui tempat ini kami sampaikan bahwa minggu depan kami tetap akan live streaming seperti hari ini jam 10 tepat. Pokoknya selama kita belum diizinkan oleh pemerintah hadir berkumpul dalam gedung gereja, kita tetap akan ibadah live streaming. Dan mari kita berdoa bersama-sama sebentar supaya virus ini cepat berlalu. Dan selama belum kita masih dalam kondisi seperti ini, kita berdoa supaya keluarga kita juga dalam keadaan yang baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih. Bersama dengan ini juga kami sebagai gembala mengucapkan terima kasih atas kesetiaan setiap jemaat yang ada mengikuti live streaming kami. Kami tetap pantau dan terima kasih, kami lihat bahwa seluruh jemaat antusias. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih bagi jemaat yang setia memberikan persembahan persepuluhan ditransfer lewat rekening gereja. Sudah kami sampaikan lewat grup. Bapak Ibu yang setia memberi, Tuhan Yesus kiranya memberkati, karena semua pemberiannya kita pakai untuk pelayanan Tuhan di tempat kita. Kami sebagai gembala tidak mengambil sesen pun dari pemberian Bapak Ibu sekalian. Semuanya kita pakai untuk pelayanan dan kelancaran pelayanan Tuhan di gereja kita. Puji Tuhan. Kita akan tutup
ibadah kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, Engkau bisa memberkati anak-anak-Mu pada hari ini. Berikan berkat-berkat yang luar biasa bagi anak-anak-Mu, bagi istrimu, bagi orang-orang yang tinggal bersama dengan Engkau. Karena kita yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Haleluya, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu saja, Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarga kami, dengan seluruh orang-orang yang kami kasihi di rumah. Kami bisa berkumpul memuji besarkan akan nama-Mu, Tuhan. Walaupun kami terkendala dengan tempat, tapi kami tidak pernah menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi setiap umat-Mu. Engkau ada di setiap ibadah kami, dimanapun nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, di situ Engkau hadir, Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya hari ini Engkau turut hadir bersama dengan setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing di mana kami berkumpul untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini, Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyafaat, Tuhan, untuk negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, berkati Wakil Presiden kami, berkati menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap kemajuan negara kami, Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat kebijakan yang berasal daripada-Mu untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik, Tuhan. Bagi berlalunya virus corona yang sedang melanda Indonesia, Engkau campur tangan, Tuhan. Kami yakin, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus ini akan segera berlalu, Tuhan. Dan setiap yang sakit akan disembuhkan. Kami yakin, kami percaya Engkau juga akan memagari setiap jemaat-jemaat kami di tempat ini, Tuhan. Dijauhkan dari segala virus-virus corona ini, Tuhan. Maupun segala sesuatu bentuk sakit apapun, kami usir, kami teging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memperoleh kesehatan yang berasal daripada-Mu. Kami pagari seluruh keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami, orang tua kami, maupun orang-orang yang bersama dengan kami. Kami pagari dengan kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Tidak ada satupun dari keluarga kami, Tuhan, yang akan terpapar oleh virus-virus ini, Tuhan. Ketika kami bertemu di tempat ini, ada satu kemenangan yang kami terima, bahwa setiap jemaat yang ada, semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang setia dalam memberikan persepuluhan bagi gereja ini, Tuhan. Engkau berkati setiap usaha, mata pencarian apa mereka usahakan, Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, di mana ekonomi sedang turun drastis, orang tidak bisa berusaha dengan bebas, tidak bisa bertemu dengan customer, klien, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin, kami percaya Engkau mempunyai cara-Mu yang sendiri, Tuhan. Untuk memberkati kami, untuk membuka jalan-jalan yang bagi kami mungkin mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat tercurah bagi kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang di PHK, Tuhan. Kami yakin, kami percaya kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang hidup, yang berkuasa.
bahwa kami tetap diberkati walaupun dalam suasana yang sulit ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Bapak Gubernur DKI Jakarta juga Tuhan. Dia dengan penuh ketekunan senantiasa beserta dengan warga Jakarta untuk memberantas virus ini. Dan kami yakin, kami percaya walaupun Jakarta memiliki korban terbanyak dalam virus corona ini, tapi kami yakin, kami percaya kami akan melihat kemenangan terjadi di kota ini Tuhan. Kota di mana kami hidup, di mana kami berusaha, di mana kami bergantung pada kemajuan ekonomi kota ini Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya Engkau akan memberikan jalan-jalan terbaik bagi pemimpin kota kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terindah yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin membaca Mazmur 91. Kiranya kami membaca dengan iman Tuhan. Karena kami meyakini apa yang kami baca, yang ditulis dalam firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah kami akan bacakan firman-Mu dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mari jemaat Tuhan, Engkau siapkan Alkitab-Mu, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Engkau akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari jemaat angkat tangan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam surga, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, serta bersama-sama dengan kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. God
Saudara bangkit di tempat ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Come on. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Semua gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Semuanya siap. 1, 2, something